Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan ini adalah komen dari teman kita, datangnya dari Mbak Nafis. Dan Mbak Nafis bilang seperti ini, terima kasih Mbak AC, pertanyaanku sudah dijawab. Ternyata sudah 1 tahun pun masih salah pekerjaan, bermasalah dan belum bisa mengambil hati majikan. Nah di sini ya buat Mbak Nafis dan juga buat teman-teman yang lainnya juga ya, jangankan 1 tahun Mbak, saya di sini saya sudah belasan tahun ya, saya masih merasakan hal yang sama. Ya, tapi di sini saya nggak ada yang namanya patah semangat, saya nggak ada yang namanya ibaratnya saya terus langsung down, langsung putus asa, terus akhirnya kepengen yang nantinya pulang ke Indonesia. Enggak Mbak, itulah proses untuk mencapai kesuksesan ya, itulah proses adaptasi. Memang nggak gampang, memang nggak mudah untuk mengambil hati seorang majikan. Di sini nggak segampang yang kita pikirkan, bahwasanya nantinya mungkin dalam 1 tahun majikan akan percaya sama kita, mungkin dalam waktu 1 tahun majikan akan berbaik hati sama kita, belum tentu, nggak ada jaminan ya. Saya di sini sudah belasan tahun teman-teman ya, waktu saya mau masak siang, waktu saya mau ngapain aja ya, itu majikan selalu yang namanya ibaratnya dengan sengaja, entah itu ke dapur ngambil apalah, ngambil air, cuci tangan, entah mau apa kayak gitu, itu biasa wajar sang majikan mencurigai kita. Tapi di sini kita harus benar-benar yang namanya tetap punya satu sifat, yaitu jujur, yaitu bahwasanya misalkan majikan kita nggak tahu, Allah lebih tahu, kayak gitu aja. Ibaratnya kita yang penting di situ punya rasa tanggung jawab dalam bekerja, ibaratnya kita di situ yang penting jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun kita harus jujur teman-teman. Ya, misalkan ada barang apapun di rumah majikan, kalau itu bukan hak milik kita, nggak usah diambil. Ya, kalau misalkan ada makanan apapun di dalam kulkas, kalau nggak dikasihkan kita, jangan diambil. Karena apa? Sedikit makanan kalau kita ambil, kalau misalkan majikan tanya, lah kemarin ada makanan di kulkas, kemana perginya? Nah, terus kita itu nggak punya muka teman-teman, kita bakalan malu. Ya, bukannya di sini saya sombong, bukan. Kita sebenarnya mampu untuk membeli, ya bisa, ya. Janganlah kita pelit pada diri kita sendiri teman-teman. Kita di sini kerja, kita punya uang. Kalau misalkan kita kepengen beli apa ya beli, yang penting jangan sampai berlebihan, jangan sampai boros. Yang penting kita kerja ya. Selama kita masih bekerja di luar negeri, yang paling utama itu menabung teman-teman ya. Rajin-rajinlah kalian dalam menabung agar kalian tidak terlalu lama-lama bekerja di luar negeri. Karena apa? Yang namanya kita bekerja dengan majikan, entah itu dengan siapa aja, kita bekerja ya, nggak ada yang enak, nggak ada yang enak teman-teman. Alangkah baiknya mulai detik ini juga kalian rajin-rajinlah menabung. Di sini saya kasih contoh, misalkan gaji kalian 650 ya, yang sedikit dikira-kira saja untuk keluarga berapa, untuk kalian sendiri dalam waktu 1 bulan itu berapa, untuk yang ditabung itu berapa. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah pinter dalam memanage keuangan, insya Allah kalian gak bakalan lama-lama bekerja di Singapura ya. Insya Allah apapun yang kalian inginkan itu cepat-cepat tercapainya. Tapi kalau misalkan kalian di sini itu ibaratnya nggak apa-apalah bulan depan masih ada gaji, nggak apa-apalah bulan depan lagi masih ada gaji. Ibaratnya di sini kalian menggunakan ilmu sembrono ataupun bisa dibilang boros kayak gitulah ya. Itu nggak akan bisa menjamin kalian untuk bisa cepat pulang ke Indonesia. Bisa kalian pulang ke Indonesia, tapi nanti ujung-ujungnya pasti akan balik lagi kerja ke luar negeri. Karena di sini kalian benar-benar sembrono ya dalam memanage keuangan, dalam mengatur keuangan. Kalian di sini ibaratnya nggak ada yang namanya oh saya harus punya sekian juta, nanti harus pulang ke Indonesia bawa uang sekian juta kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman kalian hanya bertumpu pada setiap bulan kayak gitu, terus ibaratnya kalau kalian punya gaji sebesar apapun terus kalian kirim ke Indonesia, iya boleh kalian kirim misalkan untuk beli barang, misalkan untuk bikin rumah, untuk
beli sawah atau beli apa saja kayak gitu boleh, tapi kalian juga harus menyisihkan sedikit uang untuk kalian sendiri. Karena apa teman-teman? Kalau misalkan kalian di situ sudah merasa capek, kalau kalian nanti di situ kalian dapat masalah dengan keluarga majikan dan kalian dipulangkan ke Indonesia, di situ kalian punya tabungan ya, walaupun cuma sedikit. Karena apa teman-teman? Di Indonesia saat ini ya, semua barang pada naik harganya. Dalam satu hari mencari uang 100.000 itu susahnya minta ampun. Kerja apa teman-teman? Coba bayangin. Ada apa enggak kira-kira kalau kita suatu saat pulang ke Indonesia ya, kita mencari pekerjaan yang di situ gajinya standar dengan yang ada di Singapura saat ini, kira-kira ada apa tidak? Nah, dari sini kalian harus berpikir, dari sini kalian harus benar-benar, oh iya ya, omongannya Mbak Asih benar juga. Aku harus nabung mulai sejak dini untuk nantinya pulang ke Indonesia. Entah kalian mau buka usaha apa, di situ kalian sudah punya tabungan sendiri, di situ kalian sudah punya modal. Tapi di sini kalau misalkan mulai detik ini dan sampai kapanpun kalian nggak tergerak hatinya ya, kalian nggak bakalan mikir tentang menabung, dari situ kalian bakalan merasa menyesal di kemudian hari. Karena apa? Yaitu tadi, yang namanya penyesalan itu datangnya di belakang, nggak mungkin penyesalan ada di depan ya, penyesalan di belakang. Ingat teman-teman ya, kita bekerja di Singapura ini hanya sebatas kontrak. Kalau misalkan kontrak kita sudah habis, ya kita harus pulang ke Indonesia. Ya untung-untung di situ kalau majikan masih membutuhkan tenaga kita. Tapi kalau misalkan di situ majikan sudah nggak mau, dan di sini misalkan faktor usia juga, misalkan usianya sudah terlanjur di atas 50, ya itu kan ibaratnya sudah nggak laku lagi. Kalau mau cari majikan baru, itu kan nggak bisa teman-teman. Nah dari sini kalian harus benar-benar mikir ya, bahwasanya benar juga kerja juga sambil menabung, kayak itu nggak ada salahnya. Toh ini semua demi kebaikan kalian, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kalian teman-teman ya. Mikir di Indonesia itu kayak apa susahnya cari uang. Dan untuk saat ini juga di Indonesia harga itu semuanya pada naik teman-teman ya. Apalagi yang belum punya rumah, harga material ya untuk saat ini semuanya pada ugal-ugalan, harganya naik semua. Nah untuk itu buat teman-teman semuanya ya, yang saat ini sudah berada di rumah majikan, yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, di situ kalian saat ini sedang menjalani proses adaptasi dengan keluarga majikan ya, adaptasi dengan pekerjaan kayak gitu, yang sabar ya Mbak ya. Memang prosesnya seperti itu, sama seperti saya, prosesnya memang seperti itu, nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan, semuanya berproses, butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kesabaran yang benar-benar ekstra banget. Kalau kalian nggak sabar, mungkin lah ya kalian sudah akan pulang ke Indonesia. Tapi di sini saya yakin kalian masih bisa mengontrol emosi kalian. Karena apa? Kalian di sini masih butuh ya. Kalau misalkan kalian itu pikirannya, saya kerja di sini bosen. Nah, kalau kalian sudah berpikiran bosen kerja di Singapura, nanti kalau kalian pulang ke Indonesia, pasti kalian bakalan menyesal. Kenapa dulu ya saya kok nggak sabar? Kenapa ya dulu saya kok ibaratnya ceklean hati, kepingin cepat-cepat pulang ke Indonesia. Padahal setelah sampai di Indonesia, kalian mengerti sendiri keadaan di Indonesia seperti apa, kayak gitu. Kebutuhan untuk kita sehari-harinya itu deres banget. Belum lagi untuk hal-hal yang lainnya, misalkan ada sumbangan, untuk bayar listrik, anak sekolah, untuk lain sebagainya, itu butuh uang teman-teman. Hidup ini memang keras. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak benar-benar bisa mengendalikan emosi kita sendiri, ya nanti yang ada bakalan rugi sendiri. Karena apa? Nasib masa depan kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangannya siapa-siapa. Masa depan kita itu ada di tangan kita sendiri. Ingat ya teman-teman, bahwasanya kalau kalian kepingin sukses, kalian harus mau berproses, kalian harus benar-benar mau sabar. Sabar teman-teman, sabar. Memang nggak gampang, nggak mudah. Kalau kita mengucapkan itu gampang, untuk menjalaninya itu loh benar-benar susah banget. Di situ memang banyak sekali ujian, banyak sekali masalah yang akan bermunculan di rumah majikan. Ya, benar.
nanti entah masalah apalah dikomplain, masalah apalah dikomplain. Tapi buat kalian semua, jangan sampai kalian putus asa. Kalau misalkan kalian dikomplain, misalkan kalian kena marah, yang penting teman-teman gaji lancar. Yang penting teman-teman jam istirahat cukup. Misalkan ada masalah, Mbak, gaji saya diolor-olor, segeralah telepon ke agen. Ya, kalau misalkan agen kalian nggak merespon, telepon langsung ke MOM, kayak gitu. Karena di sini masih ada yang mengeluh tentang gaji, gajinya diolor-olor, kayak gitu. Jam istirahatnya juga diolor-olor, kayak gitu. Ya, yang namanya kita bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, nggak ada yang enak, nyesek itu pasti. Ya, perjuangan kita di luar negeri ini seperti apa, keluarga kita nggak ada yang tahu. Cuman kita sendiri yang merasakannya. Benar-benar pahit banget perjuangan kita. Nah, untuk itu mulai detik ini buat teman-teman semuanya, kalian harus menabung ya. Karena apa? Misalkan kalau kalian sudah nggak mikir tentang menabung, kalian bakalan nyesel, yakin nyesel. Bahwasanya suatu saat nanti kalau sudah finish kontrak, misalkan kalian nggak punya tabungan sama sekali, kalian bakalan, ya Allah, ini padahal 3 bulan lagi sudah finish kontrak, tapi saya nggak punya uang. Terus akhirnya apa ujung-ujungnya? Nambah lagi kontrak, nambah perpanjang lagi kontrak di majikan yang sama. Ya boleh-boleh saja, misalkan kalian itu ibaratnya lah ya, kirim uang itu untuk bikin rumah, kirim uang itu untuk beli barang sekiranya bisa untuk suatu saat kita pulang ke Indonesia untuk pekerjaan kita sehari-hari. Misalkan lah ya, saya kasih contoh untuk beli sawah, beli ladang, ya suatu saat kan bisa untuk ditanamin padi, ditanamin apa kayak gitu, bercocok tanam, bertani lah ya ibaratnya. Tapi kalau misalkan gaji kalian kirim semua dan uang itu langsung habis, entah kemana perginya, untuk apa, nggak jelas. Di situ kalian benar-benar harus ngontrol ya. Karena apa teman-teman? Kita di sini tuh untuk mendapatkan gaji 1 bulan aja itu penuh perjuangan. Kita kena marah oleh majikan, kita dikomplain, terus kadang kita harus benar-benar penuh perjuangannya seperti apa? Kita wira-wiri ke sana. Pekerjaan kita itu benar-benar serabutan. Di saat kita jam makan siang, saat kita lapar, kita hanya mengganjelnya dengan biskuit ya. Dengan biskuit saja, kadang dengan permen saja. Itu untuk mengganjel perut kita di saat kelaparan. Semua itu keluarga kita nggak ada yang tahu ya. Di sini ibaratnya kita benar-benar berjuang, penuh berjuang, mati-matian untuk mendapatkan gaji 1 bulan. Setelah gajian hanya lewat saja, gitu saja. Hanya lewat. Itu hanya 1 menit nggak ada, cuman lewat saja. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, mulai saat ini ya, misalkan kalian kepengen yang namanya buka rekening bank di Singapura, ini ada di City Plaza lantai 1, namanya Bank BNI ya. Di sini buat teman-teman yang kepengen buka rekening hanya setiap hari Minggu saja, dengan persyaratan bawa work permit, paspor dan juga uang. Nanti di sana kalian bakalan dibuatkan buku rekening sekalian ATM-nya ya, dan ATM itu akan aktif setelah 3 hari kemudian. Setelah ATM aktif, kalian harus mengganti PIN baru di Raffles Place ya. Saya sudah buatkan videonya tentang lokasi ATM Bank BNI di Singapura. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya nggak akan lama-lama ninggalin keluarga. Begitu juga dengan saya. Saya sudah kepengen banget teman-teman yang namanya pulang ke Indonesia pensiun. Kepengen yang namanya hidup dengan anak, dengan suami ya, dekat dengan orang tua, itu kepengen banget. Ya, pasti harapan kita semua pasti sama. Ya, untuk itu mulai detik ini, mulai saat ini kita harus benar-benar yang namanya bisa mengontrol uang kita. Ya, setiti. Ibaratnya kita bukannya di sini kita pelit, bukan, tapi setiti dalam menggunakan uang.
Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat teman-teman. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia segera terbang ke Singapura mendapatkan majikan yang baik. Semoga kalian merasa betah nyaman di rumah majikan, kalian bisa finish kontrak dan akhirnya bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.